Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Selamat malam, Pak Depo Kalokajaya. Itu kan ada saya lihat itu di YouTube tentang dibalas namanya. Siapa apa namanya itu? Habib kan, Habib apa namanya itu? Itu mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW Rasulullah. Itu yang ngaku-ngaku begitu itu namanya bikin cilaka dirinya. Karena itu kalau orang keturunannya Nabi Muhammad SAW Rasulullah, ada ada tanda di situ, ada tandanya. Jadi bikin malu aja kita ngaku-ngaku kalau bisanya tidak ada nunya, tidak ada tandanya. Kalau memang ada pengakuannya sama misalnya cucunya ke Rasulullah atau ke keturunannya ke Nabi Muhammad, bikin malu aja. Kalau tidak ada tanda itu, kita tahu kalau ada tandanya itu, tandanya Rasulullah saya Nabi Muhammad itu keturunannya memang benar, itu wajib dibilang Habi. Karena itu tingkahkan mereka gitu. Ini kuliah ini saya minta masuk ya, jangan sampai saya anda ada di tersinggung, tidak tersinggung masalahnya ulama apa tuh, tidak di ya baik sih kalau ada juga yang bisa pintar begitu, tapi harus kita saling mengingatkan, saling meluruskan, karena jangan kita artinya selalu melewat batas. Kenapa? Karena itu kalau kita keturunannya Nabi Muhammad, itu pasti ada tandanya Nabi Muhammad, pasti ada, nggak bisa meleset. Sama aja itu kalau memang cucunya Rasulullah atau keturunannya itu ada, nggak bisa bohong, nggak bisa bohong. Kita tahu nunya posisinya. Karena makanya itu ulama atau ke ustaz atau kiai ya, atau ke guru-guru besar atau ke ngaku-ngaku imam besar, itu tidak mudah itu nih kita itu bilang imam besar atau ke ustaz kiai, tidak mudah. Karena kalau orang tingkahkan ustaz tuh, berarti keturunannya Nabi Muhammad kan begitu. Nah, kalau orang itu tingkahkan kiai, berarti tingkatannya Rasulullah kan gitu artinya. Jadi kalau orang tingkahkan misalnya ulama kan itu sudah ajaran apa namanya jalur hakikat itu kalau ulama, karena apa, mengajarkan dakwah sholat itu. Tapi kalau imam besar itu, nah itu tingkatan Imam Mahdi sebenarnya. Kalau imam besar tingkatkan Imam Mahdi itu sebenarnya, tapi tidak ada yang bisa tembus itu, tidak ada yang bisa itu dapatkan itu, namanya aja imam besar, kiai, ulama, ustaz, nama aja, tidak ada tanda itu sesuai ajarannya Nabi Muhammad dengan Rasulullah, tidak ada. Makanya itu gue bilang janganlah selalu bohongi diri. Nah, selalu membohongi diri, selalu kita jual nama, jual agama. Jual agama sudah kita itu kalau selalu kita cerita, misalnya ceramah begini kan harus juga di ceramah kita pada tempatnya supaya bagus. Nah, kita kan ceramah itu sebenarnya kan bisa kita saling mengingatkan, saling meluruskan. Jangan selalu kita ini selalu kita
jual-jual nama Nabi Muhammad, Rasulullah, baru tidak ditahu artinya, tidak ditahu dipahami. Tidak dipahami itu hakikinya. Harus dipahami hakikinya. Hakikinya Rasulullah, hakikinya Nabi Muhammad, harus dipahami itu. Jangan kita ini seolah-olah kita sudah dikokosai adik-adik, ayah apa segala macam, baru kita selalu mengurangi semuanya itu sesuai ajarannya Nabi Muhammad. Nah, kalau saya lihat itu rata-rata mengurangi, saya nggak mau lebih. Ajaran Nabi Muhammad begini, tidak begitu ajarannya Nabi Muhammad. Kalau ajarannya Nabi Muhammad itu wakang, ketahui imammu, kan itu sih. Nah, jadi memang salah tafsir. Jadi itu harus memang saling mengakang. Tetapi ada waktu itu orang begitu malu sendiri nanti itu. Ada waktunya itu malu sendiri nanti itu. Karena nanti itu kalau sudah selesai seleksinya alam atau kalau seluruh dunia enggak, atau Indonesia ini mungkin itu bisa nanti itu malu sendiri nanti itu, karena nanti itu ya begituan tidak bisa lagi dipertahankan, karena ujung-ujungnya kerusuhan, tidak ada persatuan karena banyak perbedaan, karena agama tumpang tindih, selalu saling menyalahkan. Karena apa? Karena dia merasa semua dikuasai hadis, dikuasai dalam Quran yang itu. Nah, dia merasa begitu, padahal itu baru bisa kita itu bisa pahami dengan baik, namanya hadis dalam Quran ayat-ayatnya kan kita harus dipahami dulu iman dalam diri. Karena apa? Kalau kita pahami iman itu pasti kita tahu apa dalam Quran itu pasti bisa semua diartikan, kan gitu. Nah, itu jadi itu kalau keturunannya Nabi Muhammad sedang Rasulullah itu tidak bisa dibohongi, kan ada tanda nanti kita tahu. Jadi saya biasa ketawa kalau saya lihat itu saudara kita dari ngutu ulama, ustaz, kiai, ataukah di guru-guru besar, imam besar, saya biasa ketawa. Saya enggak pada gente, enggak kalau pernah enggak. Cuma kita ini saling mengaku aja, supaya jangan kita mengurangi melebihi. Pada di tempatnya yang dilakukan supaya bisa dimanfaatkan sama-sama manusia, supaya bisa kita dipelajari namanya pintu keselamatan. Karena tidak ada orang itu tidak mau selamat, mau semua selamat, tapi sulit. Tidak ada yang bisa mengungkap kalau tidak betul-betul kita cari yang bisa mengungkap itu. Tidak ada. Karena itu yang mau dipelajari ya tidak bisa masuk ke logika, pikiran, tidak bisa dilarikan pikiran dengan logika itu. Apalagi akal, tidak bisa, tidak masuk kalau itu mau dipelajari, karena betul-betul mengandung diterangkan dalam hati, bukan di pikiran. Nah, dalam hati itu menentukan kebenarannya. Makanya kita ini berusaha kita pembersihan dosa dulu. Nah, kan dosa kita ini kan banyak, tapi
harus kita betul-betul tahu dosa-dosa kita. Pastinya itu kita yang berbuat pasti kita tahu dosa-dosa kita, jadi harus kita juga bermohon sama yang Maha Kuasa. Nah, misalnya ada dosa, nah, bermohon sama yang kuasa, mohon diampuni dosa aku, apa tuh, misalnya aku besarkan, kecilkan, disengaja dan disengaja, itu harus semua dipahami itu. Nah, sama gitu, kan nggak ada gitu, bermohon, bermohon dosa pasti diampuni, bermohon panjang umur pasti dipanjangkan umurnya, kan begitu, tergantung permintaan. Cuma kita ini saudara kita banyak mungkin belum paham sebetulnya, karena apa, tidak ada yang bisa muka itu silu lurusnya yang namanya agama. Jadi agama itu ada memang anunya. Nah, tapi tiannya ya harus pahami dulu iman dalam diri, karena itu kan ada iman. Itu iman dulu masing-masing dipahami supaya tidak sia-sia kita ini apa dilakukan pasti ada kebenaran. Karena di situ kejujuran. Kalau orang dekat tahu imannya tidak mungkin bisa jujur, tidak mungkin. Pasti selalu nabohongi dirinya. Nah, tidak usah pergi jauh-jauh, dirinya sendiri nabohongi, apalagi sama-samanya rokok manusia. Itu pasti sudah banyak pembohongnya itu. Kalau kita tidak pahami iman dengan diri, tidak bisa orang jujur. Omong kosong kalau bisa jujur, tidak bisa. Tapi kalau dipahami iman dalam diri, pasti kita jujur apa adanya. Tidak mungkin kita mau saling menjelekkan, tidak mungkin kita mau saling baku cari saling tumpang tindih, tidak. Pasti saling menghormati, menghargai siapapun, tidak ada kita perbedaan. Nah, karena kita sudah pahami namanya iman itu. Nah, jadi itu iman juga, tidak sembarang juga orang bisa jelaskan, tidak sembarang, karena ada susungannya. Ada susungannya itu. Karena banyak selalu itu cerita namanya iman, tapi belum bisa dia susung, karena ada susungannya itu. Karena saya sering lihat, karena karena saya tuh selalu lihat dari YouTube juga, saya teliti. Banyak juga saudara kita pintar ngomong misalnya mereka tentang syariat, tentang hakikat tarika, banyak juga teman saudara kita itu, tapi isinya belum ada apa, baru cerita, isi belum dapat, rata-rata baru cerita. Nah, coba itulah kita ini, mudah-mudahan nanti nggak tahu lah, nanti yang Maha Kuasa yang tahu. Yang penting bisa kita saling mengingatkan, saling meluruskan lah, supaya bisa kita dipikir-pikir baik bagaimana ke depan, karena kita ini tidak selamanya hidup. Pasti itu dunia ini sementara gitu, tidak selamanya. Jadi untuk apa kita mau mewah kalau sebentar aja? Itu yang perlu yang dicari, yang bisa dimati selamanya. Itu yang perlu. Oke bosku.